Para sahabat Rema yang terkasih dalam Tuhan, sabda Allah hari ini dari kitab Hosea, "Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan." Sabda Allah ini pasti membuat kaget orang Israel yang menghargai dan mengagungkan kurban sembelihan. Terasa pahit bagi mereka yang diuntungkan dengan penjualan bahan kurban berupa binatang. Juga para imam yang diuntungkan karena menjadi juru persembahan. Dengan sabda itu sebenarnya Tuhan Allah ingin menekankan, melakukan kurban persembahan itu jangan sombong. Harus ada sikap batin yang tulus, disertai pertobatan yang dalam. Tuhan melihat dan menghendaki kedalaman hati orang dan tidak berhenti pada segi penampilan saja. Allah menilai kasih setia Efraim atau Israel dan Yuda itu sebagai kabut pagi atau embun yang cepat menghilang, tidak membekas. Mereka berhenti pada lidahnya, pada kata-katanya saja, tetapi kenyataannya kosong. Mereka berhenti pada ibadat tobat untuk membangun niat saja, tidak sampai pada tindakan nyata. Mereka mau membayar, menyogok Tuhan agar berkenan memberi yang mereka inginkan. Mereka mengira dapat menyuap Tuhan lewat kurban bakaran. Allah mempunyai kehendaknya sendiri untuk mencapai pertobatan manusia. Tuhan Allah mengirimkan nabi-nabi untuk membuka mata umat. Para nabi mengatakan, perkataan mulut Tuhan meremuk dan membunuh. Sabda Allah disampaikan dengan perantaraan para nabi sebagai teguran dan hukuman, dengan tujuan agar manusia menjadi sadar dan bertobat. Tuhan Allah tidak memperpendek jalan pertobatan. Kalau perlu manusia ditegur dengan dipenjara, dibuang ke tanah musuh. Namun Tuhan Allah terus memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat kembali kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, dengan melaksanakan teguran dan hukuman, umat Allah melihat Tuhan Allah sebagai terang, sumber kebenaran dan keselamatan. Dengan perasaan remuk redam, orang menyakiti dan mematikan raganya sendiri, sehingga memperoleh terang baru pada mata hatinya. Timbul semangat kemartiran dalam diri manusia, mati dalam hidup, mati sakjroning ngurip. Hanya kalau kurban sembelihan itu dibarengi dengan hati remuk redam, maka akan timbul unsur baru dalam kehidupan rohani, yaitu mengenal akan Allah dan kasih setianya. Salah satu penghambat pengenalan akan Allah adalah sikap sombong. Sikap sombong manusia. Tuhan Yesus dalam Injil Lukas mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Ini disabdakan Tuhan ketika melihat orang membanggakan diri dan merendahkan orang lain yang memberi persembahan sedikit atau di bawahnya. Kesombongan itu sumber asal segala dosa sejak Lucifer yang berhasil membujuk Adam sampai jatuh dalam dosa. Keturunannya mengikuti kesombongan ini. Kesombongan meracuni perbuatan baik seperti perbuatan amal, berpuasa, berdoa. Manusia dengan perbuatannya bertindak munafik, kebaikan hanya semu
dan ini ditolak oleh Tuhan. Semua dosa lain, misalnya mencuri, menipu, itu bergerak di lingkungan makhluk sesamanya. Sedangkan kesombongan itu langsung berhubungan dengan Allah. Mau mensejajarkan diri atau aku dengan Tuhan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kesombongan itu memusuhi sesama manusia. Orang sombong selalu berkelahi dengan orang-orang sombong, bertengkar, berebut kedudukan, bersaing. Orang lain tidak boleh menyamai, apalagi mengungguli dirinya. Orang sombong ingin menang sendiri, yang lain harus tunduk di bawahnya, ditundukkan dengan cara-cara yang kadang sangat jahat, hingga ia jadi yang paling unggul. Tuhan pun ia saingi, Tuhan harus mengalah kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, sedang orang yang menghidupi sikap rendah hati merasa bebas karena menemukan kebenaran tentang dirinya. Ia menerima dirinya apa adanya. Ia tidak merasa perlu memakai kedok. Ia tidak semu. Mampu menjauhkan diri dari sikap sombong, dari bersaing penuh ambisi, dari ingin menang sendiri. Pribadi beriman yang rendah hati menempatkan diri di hadapan Tuhan sebagai pendosa, si lemah, bagaikan periuk yang mudah pecah dan tidak perlu mempertahankan gengsi atas kedudukannya. Ia dibebaskan secara psikologis dan rohani dalam kebenaran dan menjadi berkenan kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Sahabat Rema, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.